Apa? Pas lagi curhat. Kirain Curhat maaf. masalah dia suka sama anak TBD, MPB gitu, atau sekelas mungkin. Dosen sih. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Pagi. Oke, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Civaya Grace Damani, mahasiswa dari Politeknik Akbar Surakarta, jurusan Bisnis Digital. Perkenalkan, nama saya Rifka Sobri, mahasiswa dari Politeknik Akbar, jurusan Bisnis Digital. Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi kita mengundang dua narasumber dari mahasiswa Politeknik Akbar Surakarta ini ingin berbincang sedikit tentang kesehatan mental. Bagaimana mental kalian di Akbar? Aman, siap. Aman. Tapi terkadang kita itu ada rasa yang namanya emosi. Emosi itu dalam artian perasaan mood yang tidak stabil lah. Kalau Gimana? itu kayak dikasih tugas. Kalau dikasih tugas ya benar. Terlalu banyak tugas sih. Terlalu banyak tugas ya. Tapi untuk wanita sendiri gimana sih? Mengontrol. Bukan mengontrol, kayak penyebabnya. Lebih penyebab kenapa kamu tuh emosimu tidak stabil gitu. Lebih ke ini masalah pendidikan atau sehari-hari? Lebih ke pendidikan aja sih dulu. Kadang kan sehari-hari juga ngikut gara-gara pendidikan juga ini gini. Biasanya sih itu kayak jadi dosen tuh nerangin materi, terus kayak kurang jelas tapi kayak langsung dikasih soal atau disuruh langsung ngerjain. Padahal sebenarnya kan orang kan beda-beda kan ini pemikir apa cara tangkapnya. Ada yang lama, ada yang cepat gitu. Itu sih. Oke, bisa diterima. Saya juga sama, saya perempuan kan, jadi saya juga sama seperti itu. Kalau untuk laki-laki sendiri nih gimana? Kurangin tugas aja deh. Kurangin tugas. Tapi ada selain penyebabnya tugas, ada hal-hal lain nggak sih? Enggak sih, aman semua. Masih aman ya. Gimana Mbak Sifanya? Apakah mentalnya aman? Aman, masih aman karena masih semester 1. Oh, masih semester 1. Masih semangat gak sih? Semangat 45 ya. dong. Boleh. Akbara. Tapi kadang pernah gak sih merasa kayak kalian itu tiba-tiba pengen nangis gitu. Tapi nggak tahu kadang penyebabnya apa gitu, atau hal-hal yang serupa mungkin. Iya sih, kayak sedih aja gitu. Sedih, tapi kira-kira kalau dipikir itu penyebabnya apa sih? Sedih kayak mikirin bisa lulus apa enggak, padahal masih semester 1. Overthinking berarti ya termasuk. Kalau saya sih nggak pernah. Masa? Santai aja. Oh, santai saja gitu ya. Santai sah. Oke, boleh. Tapi kalau misalnya apa ya namanya overthinking itu bisa diatasi nggak sih menurut kalian? Gitu. Kalau overthinking sih Bisa sih kayak pikiran yang lebih positif. Kalau maksudnya Sehari-harinya diisi hal-hal yang positif. Oh, boleh bisa banget ya. Tapi apa ya? Tapi kan hati kan juga merasa galau tuh kadang. Entah galau mikirin masa depan. Cinlok di Akbara pas PKKMB nggak tuh? Ada nggak? Ada banyak. Oh, gimana kabarnya yang cinlok itu? Kandas apa gimana nih? Ada sebagian kandas, ada yang sebagian kayak melanjut gitu. Turut berduka cita. Tapi overthinking itu kan kadang terjadinya tuh malam ya. Malam kita sendiri. Ayo siapa nih yang sering sendiri? Emang di kos kan sendiri. Oh iya, anak kos ya, lupa. Kamu anak kos bukan? Bukan lah. Oh ya bukan. Ngepus. Oh ngepus rank gitu ya. Kelas. Banget loh. Terus efek yang muncul
Jika menangis sebelum tidur, kan overthinking banget tuh. Kadang-kadang kalau cewek tuh kadang suka nangis gitu kan. Itu gimana tuh? Efeknya besoknya. Mm-mm. Besoknya matanya sembab. Tapi kalau saya enggak loh ya. Saya tuh tipe Tapi orang rata-rata kan orang kalau misalnya kayak malam-malam gitu nangis terus paginya itu kayak sembab aja sih. sembab, tapi masih ke bawah nggak sih suasananya? Enggak sih, karena kan biasanya kalau misalnya kita di tempat sepi tuh lebih sering overthinking, sedangkan sama temen tuh kayak lupain masalah di kos gitu atau di mana-mana gitu. Betul. Karena Iya kan pendidikan kan lebih fokus ke pendidikan lah. Yang oke. lain itu ditinggalin gitu. Hmm, Biasanya kan juga kan kalau sama temen tuh kan lebih ceria gitu. Teman Apalagi juga sama aku ya, menghibur. Apalagi sama aku ya Sip ya. Iya. Iya. boleh. Tapi kadang kan cewek atau cowok kalau misalnya moodnya lagi nggak bagus, itu kan kadang juga cenderung moodku tuh lagi nggak bagus, jadi jangan ganggu aku gitu. Jadi ibarat kan kalau dipikir impactnya tuh kepada orang lain gitu. Gara-gara itu- moodnya jelek, ih dia kayak gitu sama kita, ih nggak bagus banget. Itu gimana sih cara Itu kalian mengatasi gitu? Tergantung orangnya. Tergantung orang, iya pas. Kalau aku kalau misalnya malamnya sedih terus besoknya tuh ngampus, jumpa sama temen tuh kayak ya happy aja. Makanya aku kan paling ceria di kampus. Oh, asik, Yang paling bener. ceria. Iya dong. Aku juga selalu ceria kok Sip. boleh. Tapi pasti kan orang-orang yang apa ya, orang-orang yang overthinking itu kan kadang juga merasa stres, depresi, Pengen dimengerti. dimengerti, bahkan moodnya itu bisa apa ya, gara-gara moodnya dia itu bisa ngerubah suasana orang lain, ngerti gak sih? Kayak ibarat gara-gara moodnya dia nggak bagus, dia suka marah-marah sendiri, uring-uringan. Itu gimana sih kalian cara supaya nggak mudah stres, overthinking, depresi itu? Cari kayak yang dibilang si Rifki tadi, ya si Rifki. Cari hal-hal yang positif. Kalau enggak lihat-lihat video lucu, jadi biar moodnya nambah gitu. Atau healing gitu. Oh, healing, Kalau ada healing. duit ya, tapi Oke. kalau nggak ada duit ya udah di kos kayak healing dekat-dekat kos gitu. Kalau stres yang nggak ada duitnya gimana ceritanya nih? Mendingan turu sih. Iya, turu. Turu. Lebih baik ya. turu. Tapi pernah berpikiran nggak sih kalau apa ya, misalnya tuh kalian berpikiran kalau teman kalian nih ada hal apa ya, Yang bisa dibilang disembunyikan. bukan disembunyikan, lebih ke perasaan negatif dari teman kita. Gara-gara misalnya kalian nggak enak nih misalnya kalian berdua tuh berteman, tapi yang satunya tuh Suka. overthinking. Bukan. Terus Suka. cilok. Udah. Aduh, hati-hati yang suka baperan ini, aduh. Ya, hati-hati banget. Jangan baperan sama anak akbara deh kayaknya. Terutama anak BD. Aduh, semuanya sih kayaknya ya. Tapi lebih itu perasaan negatif gitu. Misalnya kamu merasa kayak, oh si Rifki ini kayaknya nggak suka deh sama aku. Gimana caranya biar kamu ngilangin overthinking tersebut? Lebih sering komunikasi aja sih. Lebih komunikasi, terus menjalin hubungan. Menjalin Asik hubungan. kali. Hubungan gak tuh? Cilok. Cilok nanti baper, ditinggalin, nangis. Sih lebih kayak menjaga lebih dekat lah biar supaya akrab, terus kenal sama dia. Terus dia juga bisa jadi terbuka gitu kan sama kita. Terbuka. Terbuka gimana sih? Terbuka pas lagi Apa? pas lagi curhat. curhat. Kirain ya Curhat maaf. masalah dia suka sama anak TBD, MPB gitu, atau sekelas mungkin. Dosen sih. Ada yang suka sama dosen. Kayaknya sih ada, karena dosen-dosen di Akbara, di Politeknik Akbara itu muda-muda juga kan. Iya, Ada juga yang dari ganteng-ganteng. PMI ganteng-ganteng seperti Mas Bisa. Dedi. Oh, Deddy oke. Corbuzier. Tapi harus Mas botak Deddy. dulu sih. Bismillah nilai A. Iya Mas Deddy Yang- ganteng banget. Yang mau ujian diharapkan untuk dekat-dekat dengan dosen sih. Oke, boleh. Sarannya sangat wow banget. Oke, balik lagi ke topik ya, teman-teman.
di balik itu semua kalian kan pasti sudah PKKMB dan OCD nih. Belum Yang sih. yang Ada belum, yang sebagian. belum, Belum sih. silakan dinanti tahun depan. Saya akan menjadi panitia. Oke, saya banyak gimana? Oke. Kalau bisa nggak usah sih dari panitia. Enggak, itu salah saya sih, ya kan sih. Kita mau jadi menjadi panitia. Tapi gimana? Maksudnya tuh, Iya, yang udah PKKMB dan OCD. maksudnya kan kita tahu ya Zek ya, OCD itu seperti apa, membangun mental sekali. Untuk mental saya bagus. Yang udah menjalanin tahu sih. Oh iya, gimana caranya? Tapi kamu merasa nggak sih kalau pas PKKMB atau OCD itu mental kita sedang diuji? Hmm. Menurutmu gimana? Iya sih, karena kita itu harus tepat waktu di setiap saat. Siap Kayak jadi tuh kita di PKKMB dan juga OCD itu kita itu makan itu dikasih waktu misalnya 15 menit, sekalian cuci tempat makan tuh emang udah harus 14 menit gitu. Nggak boleh lebih. Kalau misalnya lebih tuh kena punishment atau hukuman. Terus tidur tuh emang udah dijadwalin sampai jam berapa. Terus bangunnya juga dibangunin sih sebenarnya. Cuman biar kita terlatih untuk tepat waktu aja. Terus di PKKMB tuh kita juga dikasih makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Iya sih, kalau PKKMB enak tahu makanannya, serius ayam mulu. Terus Bakalan ngerasain kok. kita itu dikasih kacang hijau kalau malam. Snack, kita ada pisang, pepaya. Terus kalau di OCD itu kita kan masak sendiri, jadi dikasih waktu. Terus bahan-bahannya juga ini kan apa adanya. Jadi kalau misalnya nggak masak nasinya, nggak masak sayurnya, nggak masak lauknya, itu ya tetap harus dimakan. Terus kalau misalnya ada temennya nggak suka, itu harus dibantu, benar-benar dibantu, walaupun itu bukan satu kelompok dia. Solidaritas itu ditekankan di waktu PKKMB dan OCD di Politeknik Akbar Surakarta. Oke, mantap. Bagus. Tapi selama di OCD sama PKKMB itu kan ternyata tuh barengan sama Akbar 5 dan 6. Iya nggak sih? Jadi awalnya itu pengalaman ya, kayak kan itu kan muka di Akbar itu anak-anaknya tuh orangnya muda-muda semua, padahal sebenarnya umurnya itu udah kayak 20 ke atas atau masih 19 gitu kan. Iya. Terus kayak nggak kelihatan sih kan mukanya. Terus dia kan nggak mungkin kan tiba-tiba aku ini cutting loh, nggak mungkin kan gitu kan. Tapi yang serunya itu mereka tuh nggak kayak anggar jago gitu. Betul kayak Membaur aja gitu. Benar-benar solidaritas itu memang ada sih di Akbar Surakarta gitu. betul, karena memang kita ini kan jadi peserta PKKMB Sama dan aja, sama OCD. rata. Jadi meskipun Panitia juga bilangnya gitu. betul ketua BEM kita aja waktu itu OCD kan. OCD Mantap dong. sih, gila. Dia tetap sama panitia yang lain, walaupun dia ketua BEM, dia tetap harus tepat waktu sih. Bener. Tapi Yang ianya kelompok dia sih yang paling kena banyak punishment. iya ternyata Tolong Bang Beko dilihat ya ini Bang Beko. gak ditayangkan kayaknya ini ya. Tolong ya Pak Dedi ditayangin please. Oke, please. Tapi di OCD itu sebenarnya tuh banyak tahu yang merasa dirinya tuh kayak nggak mau. Maksudnya dia tuh ada Terpaksa. juga terpaksa gitu. Jadi kita OCD tuh merasa berat banget. Tapi Sebenarnya kalau misalnya dari kan ini ya pengalamanku itu aku bener-bener nggak tahu bakalan ada PKKMB atau OCD, dan abangku yang udah kuliah di situ juga nggak ada cerita sama sekali, sedikit pun nggak ada cerita. Kayak ya ampun gini banget. Punya dendam sama Awalnya lu, tuh Zek. kayak Punya dendam sama lu. enggak sih, aku kan adik kesayangan. ada kesayangan. Awalnya tuh kayak takut gitu kan, tapi ya udahlah mau gimana. Ya udah akhirnya kayak dikuat-kuatin dan akhirnya bisa juga sih. Iya sih, harus. Walaupun terpaksa kan pasti lewat juga. Bener-bener kayak ayo besok pulang gitu kan. Semangat besok pulang. Besok pulang. Tapi ya itu yang bikin gak enak itu mungkin ya kalau anak-anak introvert itu kan yang merasa keramaian, habis itu harus bekerja sama-sama tim, itu nggak mudah loh. Aku 9 tim loh. 9 tim, 9 orang. Aku banget Satu sih tim. introvert.
Kamu berapa tim? Z? Aku satu kelompokku itu 9. 9 juga. Dan ada satu yang kayak bukan beban sih, tapi Lebih. emang lemah gitu dia. Memang sama sih aku juga. Oke, baik, terima kasih. Tapi di PKKMB tuh kita juga ini sih. Apa? Apa? Oke, maaf kesalahan teknis. Jadi Kita lanjut. Jadi di PKKMB tuh kita juga ini sih bisa lebih kenal masing-masing gitu. Kalau misalnya kan biasanya masuk kampus terus langsung pembelajaran itu kan kayak ya TBD kenalnya sama TBD, MPB sama betul. MPB, BD sama BD. Tapi karena kita melalui PKKMB, OCD juga. itu jadi kayak kenal lah sama yang lain. Dan kita juga kenal sama cutting, juga akrab dengan cutting. Nah, aku temannya banyak. Iya. Pamer. Yang Enggak OCD, sih. yang nggak OCD sama Yang nggak PKKMB OCD, kasihan. tolong ditanyakin dong gimana? Boleh sih. Nanti kamu harus ikut juga sih. Kalian Itu nggak bisa soalnya menghindar. itu wajib sih, itu wajib. Tapi Di Politeknik Akbar tuh PKKMB dan OCD itu ditekankan, benar. terutama karate. Kan OCD kan kepanjangannya apa? Outbound Character Development. Jadi emang benar-benar karakter kita, disiplin kita itu betul-betul dilatih lah, betul-betul. Yang sebelumnya kita mageran 2 tahun corona ya kan, disuruh push up tuh berapa kali? Disuruh jalan. Jogging. Makanya kalau misalnya jalan dari kampus ke kos itu kayak ada B aja. Cuma itu ngaruh juga tahu untuk Enggak sih kesehatan sebenarnya. mental. Sebenarnya enggak ada yang gonceng sih. Soalnya aku kalau jadi mahasiswa ya, sebenarnya kalau kita capek di awal, maksudnya dalam perjalanan aja kita udah capek, itu ngaruh tahu ke mental kita pas nerima pelajaran, ketemu temen. Itu jadi penting banget kita untuk menjaga mood kita, kalau bahasa anak milenial ya kan. Mood booster. Oh, mood boosternya. Ada ayam nggak? Harus punya mood booster sih di kampus. Oh, Kayak crush gitu. Kamu kerasnya siapa? Apa? Kamu Nisa, kerasnya siapa? Oh, Nisa. Tolong Nisa. Nisa peka dong Nisa. Nisa tolong ya Nis. Jelek. Mulutmu. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Istighfar dulu. Astagfirullah. Asyhadu. Oh maaf. Toleransi ya teman-teman. Maaf ya teman-teman. Memang di Akbar itu toleransinya memang kuat sih. Kuat banget. Kayak yang memang harus kuat sih mentalnya. Ya memang. Karena aku memang Jadi banyak jokes dark gitu di Akbar Surakarta. Tapi harus kuat sih. Harus kalau misalnya kalau di jokes. di jokes. Nah, itu harus benar-benar kuat sih. Tapi aku bangga tahu sama Pak Bagio juga. Pak Bagio tuh kan maksudnya mendidik kita supaya jadi orang itu selain kuat fisik mental, tapi dia merangkul juga. Kalau kamu perhatikan Pak Bagio tuh orangnya sangat menjaga mental tahu. Iya. Jadi sekian, maksudnya saya apa ya? Mungkin untuk hari ini, mohon maaf bentar. Sekian, oke teman-teman semua. Jadi itu sekilas dari perbincangan hangat kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih untuk narasumber kita Kak Zevanya dan Mas Rifki untuk session kali ini. Gaya banget, maksudnya podcast hari ini. Kita bisa akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.